kami sudah ngirim surat permohonan audiensi ke pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPD RI. Sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas, sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mau mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membincangkan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu? Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat, atau menjadi pelayan, pelindung, dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki? Kalau jawabannya yang kedua, oh ya sudah, kami tidak akan mempertanyakan lagi. Karena faktanya negara ini dibuat hanya untuk melayani oligarki. Tetapi kalau itu yang terjadi, tentu kami berhak marah. Kenapa? Karena saat kampanye tidak pernah ada satupun calon presiden yang menyatakan negara ini dibangun untuk kepentingan oligarki. Tidak ada. Mereka semua mengatakan kami akan berdiri bersama rakyat. Kami akan wakafkan sisa hidup kami untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Sekarang kami bertanya, rakyat yang mana? Tenggelam bersama rakyat. Ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu loh. Tenggelamnya doang. Mohon maaf sudah terlalu lama diam. Ada sebagian yang meminta tunda dulu kita, mungkin lagi persiapan, mungkin lagi ambil langkah taktis. Enggak, ini udah terlalu lama, korbannya udah banyak. Di Pontang kemarin waktu kita dengar aspirasi masyarakat Kecamatan Pontang ya, banyak sekali keluhan yang ternyata mereka memendam sekian lama, bingung mau mengadu kemana, kepada siapa. Padahal kita punya negara, punya pemimpin. Hari ini rakyat seperti yatim dan piatu, seolah-olah tidak punya pemimpin. Mau ngadu kepada siapa? Makanya rekomendasi kami dari refleksi ini ke depan adalah baik pada pemerintah, pada Presiden Prabowo, khususnya yang saat ini diberi amanah untuk memimpin kekuasaan, dengarkan aspirasi rakyat. Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat! Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Tidak menunggu bertahun-tahun. Apakah saudara Prabowo Subianto itu kalah dengan saudara Aguan? Sehebat apa Aguan atau Sugianto Kusuma sehingga saudara Prabowo Subianto nggak berani ngomong tentang Aguan? Satu kalimat saja, nggak ada. Makanya saya sudah katakan di sebuah tulisan, kalau hari ini ada orang masih membela PIK 2, membela saudara Aguan, pasti satu di antara 4 golongan. Golongan pertama, memang dia karyawan Aguan, kerja, dia membela Aguan untuk kerjaan dia. Entah jadi direksi, komisaris, pekerja, baik di level tinggi atau rendah. Maka sejatinya dia tidak membela proyek PIK 2, membela pekerjaan dia sendiri, membela perutnya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang digaji, dikasih makan, baik sebagai konsultan media, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh Aguan. Dan dia juga bekerja karena dikasih tulang. Kalau nggak ada tulang, nggak mau dia membela PIK 2. Hari ini semua marah pada PIK 2. Yang ketiga, orang-orang baik dari oknum aparat, pejabat, TNI, militer, purnawirawan, dan sebagainya, yang memang hidupnya menyalak makan dari tulang Aguan. Maka mereka bersuara, nggak punya malu lagi sekarang, terbuka membela. Kalau dulu, saya mohon maaf, tutup mata saja. Ada purnawirawan jenderal kerja di oligarki tertentu. Karena mereka membatasi, menjaga marwahnya, nggak membuka diri keluar, ya kita hormatilah, namanya cari makan. Hari ini nggak punya malu, terbuka, terang-terangan membela oligarki. Mana rakyat ini? Bahkan ada yang menawarkan, ya. Dan yang keempat, orang yang gila atau setidaknya rusak akalnya. Kenapa? Nggak mungkin di saat masyarakat tergusur, sengsara, menderita, kok dia berpihak kepada oligarki yang rampas tanah. Sudahlah.
Gak usah latah ikut pidato mengomentari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kami rakyat itu butuh kebijakan yang pro pada kami. Ukuran sederhana kalau negara ini berpihak kepada rakyat dalam kasus PIK 2 itu adalah segera ya cabut status PSN PIK 2, segera hentikan proyek PIK 2 ini, dan yang ketiga audit seluruh pelaksanaan proyek PIK 2. Karena saya yakin banyak pelanggaran baik secara hukum, ketatanegaraan dan administrasi termasuk perdata yang perdatanya hari ini sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.